Oke teman-teman, kembali lagi di podcast saya. Kita akan membahas sebuah cerita horor yang berada di kota kecil yang di Jawa Tengah. Pada saat itu, di tahun 2019, ada sebuah tempat pemungutan suara bernomor 13 yang sampai sekarang masih dibicarakan oleh warga setempat. Dan itu seminggu sebelum pemilihan itu, relawan dan panitia TPS mulai sibuk menata meja dan mempersiapkan segala perlengkapan. Awal-awalnya semuanya berjalan normal sampai tiba di malam hari, di malam terakhir sebelum hari H pencoblosan. Dan anehnya lagi, ada saksi-saksi yang mendengarkan hal itu. Dan menurut beberapa saksi pada TKP, pada tengah malam itu ada suara ketukan pintu terdengar berkali-kali dari luar balai desa tempat TPS itu berada. Tempat TPS itu di luar dari balai desa itu. Tapi anehnya lagi teman-teman, ketika panitia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangkan, ada seseorang yang mengetuk pintu, tapi ketika pintunya dibuka, tidak ada orang sama sekali. Dan hanya suara angin yang pekat di sana. Dan seorang panitia, satu panitia nih, itu bernama Bu Lina. Dia memberitahukan dan menceritakan kepada wartawan bahwa saat itu ia merasakan suhu udara di dalam balai terasa sangat dingin. Padahal nih kipasnya mati dan angin yang berada di luar itu tidak masuk di dalam balai desa tersebut. Dan anehnya lagi di sini teman-teman, yang didengar oleh Bu Lina, ada suara samar-samar, seperti ada seseorang loh yang membisikkan ke telinga Bu Lina ini. Suaranya seperti ini yang disampaikan Bu Lina terhadap wartawan. Suara ini sudah dicatat, tapi rasa ini belum berakhir. Dan tahu Bu Lina di situ langsung terdiam. Dan dia meyakini bahwa dia di dalam tempat kejadian itu dia sendirian. Dan keesokan paginya teman-teman, para penduduk atau warga setempat di sana langsung mendatangi TPS dengan wajah serius, karena di sini kan pemilihan. Bukan gembira karena dia makan uang politik, dan bukan seperti itu. Mereka warga setempat ini mengantri, dan anehnya lagi di sana teman-teman, beberapa orang warga itu agak tampak pucat, seperti tidak cukup tidur, kekurangan tidur. Dan beberapa orang anak kecil ikut menunggu orang tua mereka berkata, mereka berkata bahwa mendengar suara orang berbicara, bergema di malam sebelumnya, padahal mereka berdua tidak keluar rumah saat itu. Aneh kan guys, aneh. Dan kita lanjut ya, setelah pemungutan suara ini selesai, komisi pemilihan setempat membuka kotak suara untuk proses penghitungan. Awal-awalnya ya tampak seperti biasa, seperti orang-orang yang melakukan pencoblosan. Dan ada satu hal nih,
ketika teman-teman panitia ataupun komisi pemilihan itu mereka menemukan beberapa surat suara yang dicoblos, padahal seharusnya itu kosong. Ini aneh di sini, aneh lagi di sini, guys. Dan ini bukan hanya satu TPS ini, tapi terjadi di beberapa TPS di lain kecamatan yang sama. Para rekan-rekan dari media, mereka meliputi kejadian tersebut, menanyakan kepada warga, apakah ini kesalahan teknis atau ada sesuatu hal yang lain, teman-teman? Kan aneh di sini, kita masih bertanya-tanya, kok bisa ya? Yang seharusnya surat-surat itu tidak dicoblos tapi dicoblos. Dan beberapa warga yang hadir di malam itu menceritakan kembali pengalaman mereka tentang suara-suara yang berisi yang tidak mereka kenali, atau suasana dingin yang tiba-tiba muncul di dalam balai tanpa sumber yang jelas lah, guys. Bayangkan. Dan sampai hari ini di tahun 2026 itu belum ada penjelasan yang resmi yang dapat membuktikan loh bahwa suara itu berasal dari hal gaib. Apakah betul suara yang dicoba ini dicoba orang oleh hal-hal yang gaib? Namun yang dirasakan oleh warga ini seolah-olah ada yang mengawasi loh. Mengawasi dalam tanda kutip, bukan pengawas tempat pemungutan suara, bukan. Ada yang tidak bisa dijelaskan, kata mereka di sana. Dan ada beberapa warga yang merasa mereka itu tidak nyaman karena ada yang mengawasi mereka saat melakukan pencoblosan. Dan anehnya lagi, warga di sana juga merasakan seperti ada yang aneh ketika mereka memasukkan surat suara ke kotak suara. Hingga hari ini, guys, ketika warga setempat menceritakan tentang TPS 13 itu, mereka semua tetap mengatakan hal yang sama. Suara orang di malam hari itu masih terasa, walaupun mereka tidak melihat siapapun. Dan inilah yang masih kita tanya, apakah ini ada hal gaib ataukah perasaan dari warga setempat? Dan bukti resmi itu belum ada yang menjelaskan hal demikian, guys. Oke, kita akan melanjutkan podcast selanjutnya di channelnya saya. Dan teman-teman, jika ingin dapat notifikasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman ini ingin membagi cerita ini kepada teman-teman, jangan lupa di-share. Mungkin itu saja ya podcast kita pada hari ini, menceritakan sebuah kejadian horor di saat kontestasi politik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.